Pernah nggak sih kamu ngerasa setiap bangun pagi yang kamu pikirin bukan sarapan, tapi cicilan? Aneh ya, kerja makin keras, tapi duit makin habis. Gaji naik, tapi hidup justru makin sesak. Dan yang paling serem, bukan hutangnya, tapi rasa takut bukan notifikasi HP. Kalau kamu pernah ada di titik itu, video ini bukan kebetulan. Namanya Dimas, usia 32 tahun. Kerja kantoran, gajinya sebenarnya nggak kecil, tapi hidupnya berantakan. Yang terhormat Bapak Dimas, tagihan Anda telah jatuh tempo. Dimas selalu baca pesan itu sambil nahan napas. Seolah kalau dia tarik napas terlalu keras, hidupnya bisa runtuh. Awalnya cuma satu hutang, buat beli HP baru, biar kelihatan profesional, katanya. Lalu satu lagi, buat liburan, biar nggak stres. Lalu satu lagi, buat nutup hutang yang pertama. Dan tanpa sadar, dia hidup dari hutang ke hutang. Tidurnya pendek, makannya asal, ketawa di kantor, tapi kosong di kepala. Dia mulai bohong ke orang tuanya, ke pacarnya, bahkan ke dirinya sendiri. Bulan depan, beres kok, dalam pikirnya. Tapi, bulan depan datang dengan masalah yang lebih besar. Suatu malam, Dimas duduk di kamar gelap, lampu mati, HP di tangan. Saldo, Rp73.000, tagihan bulan itu. 8,4 juta rupiah. Dia ketawa kecil, ketawa orang putus asa. Di titik itu, bukan duit yang bikin dia hancur, tapi rasa malu, rasa gagal, rasa jadi beban. Besoknya, bosnya manggil. Bukan karena kinerjanya jelek, tapi karena Dimas ketiduran pas meeting online. Bosnya bilang pelan, "Mas, kamu kelihatan capek banget, ada masalah?" Dan di situ, Dimas hampir nangis. Malam itu juga, dia ngelakuin hal yang selama ini dia hindari. Dia buka semua tagihan, semua hutang, satu persatu. Kartu kredit A, 12 juta. Pinjol B, 6 juta. Pinjol C, 4 juta. Cicilan motor 9 juta. Total 31 juta. Tangannya gemetar. Tapi untuk pertama kalinya, dia berhenti kabur. Besoknya, dia bikin keputusan yang bikin egonya hancur. Dia jual HP barunya. Turun kelas. Pakai HP jadul, dia berhenti nongkrong. Berhenti ngopi cantik. Bawa bekal, dia telepon satu-satu pihak yang dia hutangi. Minta restrukturisasi, minta cicilan lebih kecil. Suaranya gemetar waktu nelpon. "Tolong, saya mau bayar, tapi saya butuh waktu." Anehnya, gak semua orang marah. Ada yang justru lebih lunak setelah dia jujur. Dia juga ambil kerjaan sampingan. Ngetik, ngantar barang, apa aja. Capek banget. Malu? Iya. Tapi tiap bulan utang berkurang. Dari 31 juta. Jadi 28. Jadi 24. Jadi 19. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dimas ngerasa dia bergerak maju. Setahun kemudian, hutang Dimas akhirnya lunas. Nggak ada perayaan. Nggak ada unggahan story. Dia cuma duduk di kasur, ngelihat layar HP. Tagihan Anda 0 rupiah. Dan dia nangis. Bukan karena senang, tapi karena sadar sesuatu yang aneh. Selama setahun hidup miskin, dia justru hidup paling tenang. Nggak ada cicilan, nggak ada pamer, nggak ada topeng. Dan yang paling mengejutkan, Dimas sekarang punya tabungan. Bukan karena gajinya naik, tapi karena gaya hidupnya turun. Dia bilang, hutang itu bukan cuma soal uang, tapi soal siapa diri kita waktu nggak punya uang. Dia sadar, selama ini dia nggak miskin. Dia cuma pengen kelihatan kaya, dan itu hampir menghancurkan hidupnya. Kalau kamu sekarang lagi di posisi Dimas, dengar baik-baik, kamu bukan gagal. Kamu cuma tersesat.
dan tersesat itu masih bisa pulang. Mulainya nggak heroik. Cuma satu hal kecil, buka semua hutangmu. Jujur. Berhenti kabur. Sisanya akan nyusul pelan-pelan. Kalau cerita ini kena di kamu, mungkin ini tanda, bukan buat nyerah, tapi buat mulai.